Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebagai muslim kita meyakini berakhirnya kehidupan atau terjadinya kiamat besar ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait kapan trompet sangkakala tersebut ditiup. Bahkan disebut dalam salah satu hadis, malaikat Israfil tidak pernah berkedip sejak diberikan tugas ini kepadanya. Hadis ini tidak hanya semata-mata untuk menakuti kita akan kedatangan hari kiamat, sebaliknya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, kita diminta untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan memohon perlindungannya dan segera dalam beramal soleh. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama bahasan tema yang sangat menarik terkait ketika malaikat meniup sangkakala. Nah seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Mila, pemirsa semuanya sehat semua, kameramen. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Meskipun sebenarnya cuacanya sedang luar biasa ya Pak Kiai ya, kadang panas, begitu luar biasa panasnya. Banyak juga di antara kita juga yang mungkin saat ini juga dalam kondisi yang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan juga cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Harus di-boost imunnya ya, karena cuaca memang tidak baik-baik saja sekarang. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bicara soal judul kita kali ini menarik ya. Ketika malaikat meniup sangkakala, terjadinya hari kiamat. Nah, rasa-rasanya kalau bercerita ya atau berbicara soal hari kiamat tuh yang ada itu gentar, takut, membayangkan luar biasanya itu. Bahkan mungkin tidak akan pernah terbayangkan ya dalam benak kita. Tapi bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim harus menyikapi dan bagaimana kemudian tasawuf ini mengelaborasi sebenarnya hari kiamat ini seperti apa? Tafadhol. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa Mbak Mila yang saya hormati dimanapun Anda berada para pemirsa, saya sampaikan salam ta'zim. Pada agama-agama Samawi itu sebenarnya tentang hari kiamat itu sudah ada, sudah dibicarakan, sudah digambarkan dalam Injil, dalam Taurat, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, Musa dan lain sebagainya itu. Sehingga gambaran itu kita lihat di masyarakat-masyarakat seperti Romawi, Yunani, Persia, mereka itu membuat sebuah fase dari kegiatannya itu pun memberikan meniup sangkakala. Ya, itu memang sudah menjadi bahasa yang umum, sudah mudah dimengerti itu bahwa tiupan sangkakala itu dari satu termin mau masuk ke termin yang lain. Nah, Allah menggambarkan di dalam kitab-kitab terdahulu termasuk di dalam Al-Quran itu wa nufikha fis sur ya fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiupkan sangkakala itu tadi, maka menjerit semua orang, tidak kuat mendengarnya itu, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu mati mereka semua. Jadi itu di mana fase kehidupan di dunia itu sudah ditutup, sudah digulung kehidupan ya di dunia ini masuk pada dunia lain. Nah, sangkakala itu tadi kalau Mbak Mila menyebutkannya itu malaikat Israfil itu dari dulu sudah menempelkan di mulutnya itu sehingga Nabi mengatakan kenapa kita mesti mencari kebahagiaan. Sangkakala itu sudah ditempelkan, dia cuma tinggal nunggu tiup maka sudah langsung selesai gitu. Begitu sangat pendek ya, begitu sangat ya singkatnya sekali digambarkan bahwa ya kalau itu sudah ditempelkan tidak berkedip kan nggak lama lagi. Iya. Berarti tidak lama lagi. Kenapa mesti kita ribut, berebut ya di dalam mencari sampai memutuskan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan. Padahal sebenarnya itu semua nanti akan ditinggal dan hancur itu. Hancur lebur ya. Nah itu dalam
kajian kita itu seperti itu. Walaupun ada juga orang yang nggak percaya. Saya punya guru besar ketika di pasca sarjana itu nggak percaya dia. Jadi dia membuat logikanya itu seperti ini. Apakah Anda membangun sebuah bangunan yang bagus, bikin rumah yang bagus, kemudian kalian mau menghancurkannya gitu. Saya nggak protes, dalam hati gue belum lulus, biarin dah, kau usah bantah dah ya. Jadi kalau ada orang yang kental ya filsafatnya, agamanya kurang, bisa jadi memang rumit. Memahami tentang al-ghaib, yu'minuna bil ghaib itu rumit. Sehingga kita perlu kajian-kajian para sufi yang lebih murni, lebih jernih, mereka melihat seperti hal-halnya Imam Ghazali tentang hal-hal yang yu'minuna bil ghaib ini tadi ya. Iya ya, jadi memang kalau sudah urusannya dengan filsafat tuh memang alamnya kan liar ya, alam berpikirnya jadi liar Pak Kiai. Memang harus dibatasi juga dengan itu tadi ya, dengan agama begitu. Nah ini menarik Pak Kiai, kalau kita tahu ya, maksudnya dari kecil juga kita paham, diajarkan bahwa kita harus mengimani bahwa ketika hari kiamat terjadi akan ditiup trompet. Nah gambaran, kalau saya begitu menggambarkan trompet yang seperti apa ya kemudian yang mungkin kita bisa pahami. Bagaimana kemudian Quran dan juga sunnah ya, hadis menggambarkan trompet malaikat yang nanti akan menghancurkan alam semesta ini, gambarannya seperti apa? Iya, di dalam hadis disebutkan itu trompetnya itu seperti tanduk onta, tanduk kerbau seperti itu ya. Ya, ujungnya kecil kemudian semakin memanjang. Cuma jangan lupa, ini hadis ini sama dengan Al-Quran ketika menceritakan tentang sorga. Al-Quran ketika menceritakan tentang sorga itu, bahwa di sorga itu ada sungai. Kan kalau orang Cianjur ada sungai nggak aneh. Iya. Kalau orang Solo, orang Jogja yang mereka hidupnya ya dengan kali, lalu buat apa itu sungai ditulis di dalam Al-Quran gitu loh. Jangan lupa ketika turun Al-Quran itu turun di daerah gersang yang tidak ada sungai. Sehingga pada waktu itu Nabi ketika menceritakan tentang bagaimana bagaimana Efrat, bagaimana Nil dan lain sebagainya, kemudian digambarkan itu lebih hebat dari itu loh. Dan Nabi juga menggunakan orang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang jernih, kemudian dia mandi 5 kali, apakah dia masih ada kotoran yang menempel? Tidak ada. Kan menggunakan kata sungai juga gitu. Karena lebih mudah untuk dipahami, lebih dipahami bahwa di dalam sorga itu nggak akan ada kotoran lagi. Dan orang yang sholat itu berarti dia sebenarnya mensucikan dirinya untuk layak menjadi penghuni sorga. Nah begitu juga ketika digambarkan ada sungai arak, sungai madu, sungai yang dari susu dan lain sebagainya, itu cumanya hanya untuk memudahkan imajinasi orang gitu. Ya. Nah, apakah trompetnya nanti benar-benar seperti tanduk seperti itu? Wallahu alam. Tetapi yang jelas ada, ya surnya itu ada, ya bentuknya itu ada. Bentuknya digambarkan begitu ya dalam Quran dan Sunnah. Ini masih luar biasa. Kita mungkin harus jeda dulu Pak Kiai. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Malaikat Meniup Sangkakala. Jadi Pak Kiai, tadi kan sudah dijelaskan di segmen sebelumnya bahwa gambarannya dalam hadis ya, kalau tidak salah, trompetnya malaikat Israfil itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Nah, yang juga mungkin kita ingin tahu sebenarnya prosesnya kemudian peniupan itu adakah juga disampaikan mungkin dalam Quran dan hadis, berapa kali misalnya ditiup dan bagaimana chaosnya pada saat peniupan trompet sangkakala ini? Pada saat
manusia masih hidup di alam dunia ini, kemudian digambarkan itu iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan, kemudian antara galaksi yang satu itu berbenturan, itu masih ada kehidupan, ya. Tetapi klimaks dari sebuah penutupan, ya, dari sebuah proyek dunia ini, maka ditiupkan sangkakala. Itulah pertama kali yang tadi di dalam surah saya sudah menyebutkan itu wa nufikha fis-sur. Ya, kemudian ditiup sangkakala fasa'iqa man fis samawati wal ard. Kemudian orang saking kerasnya menerima itu sampai mati mereka, makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi. Nah, kecuali malaikat-malaikat yang spesial, yang 4 itu belum wafat itu tadi. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kali. Nah, waktu ditiupan yang kedua kali itu enggak dikasih gambaran itu. Yang ke-1 dengan kedua berapa lama itu enggak disebutkan. Tetapi tiupan yang kedua itu pada saat itu justru menghidupkan kembali. Jadi tiupan pertama itu mematikan secara totalitas. Tiupan yang kedua itu menghidupkan kembali secara totalitas dari zaman Nabi Adam sampai hari di mana ditentukannya itu. Ya fi yaumil hasi wan nasyar. Jadi bangkit dan menuju padang mahsyar itu pada tiupan yang kedua. Ya. Dan bisa dibayangkan maksudnya dalam Quran pun kita terutama kalau kita baca juz amma ya, juz 30 tuh kan gambaran banyak bagaimana hari kiamat tuh kan luar biasa Pak Kiai. Rasanya tuh kalau udah baca juz 30 tuh harusnya hati itu jadi aduh Masya Allah ya. Persiapannya sih sebenarnya. Jadi kita harus mempersiapkan betul karena itu tadi ya. Dan sebenarnya Pak Kiai sebelum kita masuk ke situ yang juga ingin kita bahas adalah saya tertarik dengan tanda-tanda hari kiamat sebenarnya Pak Kiai. Maksudnya kita juga kita harus mengingat lagi gitu sebenarnya. Sebelum kemudian malaikat ini meniup sangkakala. Yang akan menjadi indikator, oh ini memang kiamat sebentar lagi akan terjadi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi penghargaan terhadap agama Allah. Jadi masjidnya bagus-bagus, masjidnya indah-indah. Tetapi tidak ada orang yang sholat harian. Jadi ketika acaranya itu besar, megah, itu sebenarnya bukan ukuran. Berbalut emas, ya, intan, berlian, itu bukan ukuran. Ketika masjid-masjid, tempat-tempat ibadah itu sudah indah, ya, semua yang ada di perut bumi itu sudah ditempelkan itu, tetapi yang sholatnya, yang menundukkan sendirinya sudah tidak ada. Yang kedua, seorang cirinya itu orang sudah tidak ada lagi yang berangkat haji. Berangkat haji, berangkat umroh. Sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Sehingga Allah menurunkan malaikat, ya, dari Baitul Ma'mur. Ya, di langit ke-7 itu malaikat itu diturunkan untuk tawaf di Ka'bah itu tadi. Jadi perannya sudah digantikan gitu. Nah, yang ketiga, orang-orang yang beragama itu sudah pada meninggal gitu. Maka yang ada itu adalah orang-orang bodoh yang memberi fatwa. Sehingga fatwanya itu berdasarkan kemauan, karena dia nggak mampu lagi membuka Al-Quran dan menggalinya secara benar. Nah, jadi agama itu simbolik aja gitu. Nah, pada saat itu instrumennya semacam itu. Jadi kalau makanya kita sering mendengar ya kalau ada ulama, kemudian ulama besar yang kemudian meninggal dunia itu bisa dikatakan bencana juga ya. Karena ilmunya juga ikut diangkat ya Pak Kiai. Betul, sehingga dikatakan mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim itu sama saja matinya alam. Ya, karena dia yang menghidupkan orang-orang yang berilmu. Jadi bukannya nanti ketika ilmu itu ketika diangkat itu bukan ilmunya ditarik dari dada itu. Tetapi orang-orang yang menguasai ilmunya itu meninggal, itu sama saja ilmu itu sudah ditarik. Kenapa? Sudah nggak ada manfaatnya buat kalian. Dan kita tuh dalam perjalanan ke situ ya sebenarnya. Perjalanan ke situ ya Pak Kiai. Banyak sekali cetakan-cetakan Al-Quran yang bagus. Dan sekarang harganya sudah mahal karena sudah berlapis emas dan sebagainya. Tetapi ketika itu dijadikan hadiah mas kawin, ya, dengan mas kawin, ya, apa itu Al-Quran dan seperangkat alat sholat gitu.
Itu kan kesannya bagus sekali, tetapi setelah itu ditaruh di lubang angin. Ya, berdebu. Ditaruh sehingga berdebu gitu. Itu juga bagian dari instrumennya kiamat. Karena agama itu sudah tidak ada bobotnya lagi. Ya. Jadi agama tuh hanya itu tadi ya, sebagai simbolik. Iya. Allah ya Rob. Dan itu matahari berpindah ya, maksudnya diterbitkan ya dari. Iya, nanti kalau Barat. sudah tidak ada lagi orang yang bibirnya basah berzikir, ya berzikir, maka matahari juga cirinya dia akan terbitnya itu dari barat. Nah, pada saat itu ya dia akan mendekati itu tadi. Saya tuh sempat bicara soal itu tadi ya, bagaimana matahari bisa, hari kiamat salah satu tandanya adalah matahari bisa terbit dari barat. Kita kan awalnya tuh berpikir, mana mungkin ya? Maksudnya dalam nalar manusia kan kita pasti begitu ya. Bagaimana kemudian matahari bisa terbit dari barat? Tapi beberapa waktu yang lalu saya sempat mungkin membaca di salah satu berita ya Pak Kiai, ada kemudian sebuah penelitian ya, yang kemudian mengatakan ada potensi memang bumi itu bisa bergeser sehingga mempengaruhi bagaimana matahari nanti mungkin akan bisa terbit dari barat. Jadi itu semakin karena pergeseran itu. Jadi saya Masya Allah betul-betul semakin kesini kita tuh semakin diperlihatkan bahwa Quran dan hadis ini memang betul-betul valid, divalidkan oleh tadi sains. Iya, terbit dari barat itu kan efek. Betul, efek. Efek dari pergeserannya galaksi bumi. Nah, di dalam Izal Zulzilatil Ardu Zilzalaha itu ketika dia bergeser maka dia membentur yang lain. Betul. Ya. Iya, nah, benturan itu kalau kita lihat ada tronton sama bus saja tabrakan beruntun itu korbannya begitu banyak. Bagaimana kalau galaksi bumi ini yang dibenturkan dengan salah satu galaksi yang lain? Yang memang secara teori nggak bisa menahan diri orang untuk hidup gitu. Betul. Nggak ada tameng yang bisa menahannya gitu. Itu kalau mau diilmiahkan kira-kira seperti itu. Iya. Jadi memang luar biasa ya. Kalau kita mentadaburi betul ya bagaimana kemudian Quran menjelaskan hari kiamat ini, rasa-rasanya kita perlu muhasabah seperti ya Pak Kiai. Kita tuh mau betul seperti Pak Kiai sering sampaikan, dunia itu kita mau cari sampai seperti apa sih? Iya. Gitu. Sampai capek-capek gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalaupun misalnya kita bersusah payah untuk mencari dunia, untuk kita persiapkan untuk akhirat kan tidak ada yang salah sebenarnya Pak Kiai. Nggak apa-apa. Karena memang coupling kita berbuat baik itu nggak mesti dengan ibadah. Jadi kita bisa memilih coupling yang lain bahwa kita melakukan kebaikan itu dengan harta. Boleh. Asalkan kita sanggup sehingga kita jadikan ayyaj'alamalahum ya matiyah lil akhirah. Dia mampu menjadikan harta yang dia milikinya itu kendaraan untuk sampai ke akhirat. Orang itu pinter. Itu orang yang cerdas. Seperti pinternya orang yang tidak punya uang tapi dia punya ilmu, maka 24 jam dia mengajar. Sama pinternya. Ya, kita tinggal nyari kaplingan yang mana. Kapling yang mana? Yang nggak boleh, yang nggak punya kapling. Itu jangan sampai kita nggak punya kapling, nggak apa-apa. Bentuknya kan banyak ya Pak Kiai. Kita mau ambil jalur yang mana itu kita tinggal pilih ya. Masya Allah Pak Kiai, kita sudah dulu. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode ketika malaikat meniup sangkakala. Nah, bicara ketika malaikat meniup sangkakala, kaitannya pasti dengan hari kiamat. Pak Kiai, saya pernah mendengar bahwa ketika hari kiamat itu salah satu tandanya adalah diangkatnya Al-Quran. Gimana ya, kadang-kadang itu sama diangkat Al-Quran itu apakah kemudian Al-Quran akan diangkat atau seperti apa gambaran supaya kita lebih mudah memahaminya? Iya, ada ulama yang mengatakan bahwa sosok Al-Quran ini tulisannya itu hilang. Iya betul. Ya, jadi hilang. Tulisannya itu hilang.
Tetapi ada hadis yang memberikan informasi tentang diangkatnya Al-Quran itu dalam bahasa yang lebih umum, bahwa Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu. Nah, kalau orang-orang yang berilmu itu sudah wafat, artinya ini dia nggak punya kadar karena tidak ada yang mau belajar. Itu sama saja Quran itu sudah diangkat. Kan sekarang pesantren masih ada orang mau masuk pesantren. Masih ada yang mau ngajar dan masih ada kesinambungan. Maka kalau dalam teori ini kiamat masih lama kiamat. Tapi kalau pesantren sudah disewain, udah nggak laku dijual, udah beralih fungsi gitu ya misalnya. Perannya sudah berubah dan lain sebagainya. Kemudian orang sudah tidak mau belajar, kemudian ini dia meninggal, itu sama juga Quran itu sudah diangkat. Dan itu tanda-tanda ya, semakin dekat lah. Iya betul. Oke Pak Kiai, itu tadi kembali lagi ke awal bahwa malaikat akan meniup kalau 2 kali. Pertama hancur lebur alam semesta ini, yang kedua adalah dibangkitkan kembali. Menghidupkan kembali. Nah, menghidupkan kembali itu apakah sudah di padang mahsyar atau menuju proses ke sana? Ya, pada tiupan yang kedua itu manusia bangkit dari kuburnya masing-masing. Jadi yang Indonesia dia bangkit dari kuburannya orang Indonesia, ya di Jawa, di mana, di negara manapun, dan mereka digiring. Yaumul Hasyar itu mereka itu digiring ke mahsyar. Nah, mahsyar itu ada beberapa hadis yang menjelaskan itu mahsyar itu Syam. Syam itu hadis sekarang ini sudah menjadi Libanon, Syria, Irak masuk nggak Pak? Palestina. Palestina. Maka dia sudah menjadi 3 negara itu. Itulah dulu yang disebut dengan Syam. Nah, itu titiknya. Ya, jadi Palestina itu menjadi titik kebangkitan dan dikumpulkannya manusia itu. Syam, dalam penyebutan bahasanya disebutnya Syam. Begitu manusia itu dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Maksudnya ketika memang orangnya soleh ya. Bahkan ketika misalnya, saya ingat Pak Kiai pernah kita bahas ya, ketika orang meninggal dalam kondisi berhaji begitu ya, dia dibangkitkan dalam kondisi talbiyah begitu. Iya, jadi sesuai dengan dia kondisi meninggalnya seperti apa. Iya, yuhsyarul mar'u ala ma mata ali. Nanti dibangkitkan seseorang itu sebagaimana ketika dia meninggalnya. Kalau dia meninggalnya lagi ihram, maka ketika bangun dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau dia umpamanya dibangkitkan pada saat ketika memang dia dalam keadaan perang, maka yang dia ucapkan itu Allahu Akbar, dan dia bukan jalan, dia lari gitu. Nah, begitu juga yang mati lagi banting kartu, mati lu sambil banting kartu. Bawa kartu gitu Bawa kartu. Oke. Nah, kalau dia matinya mabok, maka dia jalannya sempoyongan. Oke. Ya, itu faktual itu. Memang ada hadisnya. Yub'atsul mar'u ala ma mata ali. Dia sesuai bagaimana ketika dia meninggalnya. Jadi hati-hati banget ya. Dan kita itu memang diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita ya Pak Kiai. Iya, betul. Makanya suruh buat kebiasaan yang baik, mempola yang baik, mudah-mudahan meninggalnya pas lagi yang baik itu. Pak Kiai, kalau misalnya memang orang ini, maksudnya gini, memang agak melenceng dari bahasan, tapi begini, kalau misalnya orang yang kita paham ya itu tadi ya, bahwa meninggalnya kita dan ketika kita dibangkitkan tuh kondisinya ya sama gitu. Tapi begitu banyak orang yang kayaknya tuh masih lalai gitu. Masih lalai karena sebenarnya mereka tahu bahwa mati itu pasti gitu. Jadi sebenarnya yang membuat mereka masih lalai itu seperti apa ya? Karena kan sebenarnya mati itu ya akan terjadi. Mati itu di depan mata. Emang nggak takut ya kalau misalnya masih bergelimang dalam maksiat gitu? Ada yang esensial untuk menjawab itu karena memang pernah dipertanyakan oleh sahabat Nabi. Orang yang takut mati itu sebabnya hubbud dunya. Kalau dia hubbud dunya wa tulul amal, banyak obsesinya terlalu jauh, dia nggak akan menarik. Jangankan mempersiapkan, membicarakannya juga dia nggak suka.
Ketika dia duduk di depan TV, materinya bicara tentang sangkakala, tentang kematian, pasti dia akan mengganti channelnya. Gitu. Males gitu ya. Ya, nah itu sebabnya. Jadi obatnya itu dari dalam hatinya dia sendiri gitu. Ya, kalau masih kecintaannya kepada dunia maksimal, dia nggak akan suka yang seperti ini. Oke, sebenarnya apakah itu berkaitan sama ide? Kadang-kadang kita suka begini Pak Kiai, misalnya ada orang yang masih bergelimang dengan maksiat gitu, oh belum dapat hidayah nih gitu kan. Ada yang bilang begitu, tapi sebenarnya apakah memang hidayah itu Allah tuh sebenarnya sudah kasih tapi dia nggak mau peka, sehingga mungkin endingnya manusia ini hidup dalam maksudnya berakhir mungkin dalam kekufuran atau seperti apa? Ya, hidayah itu ada klasifikasinya. Kalau hidayah itu berkaitan dengan akidah, maka itu termasuk bagian dari yang banyak dirahasiakan. Jadi kita tidak banyak memahaminya. Karena nabi terdahulu itu bukan gagal, tetapi ingin digambarkan bahwa hidayah itu milik Tuhan. Oh, milik Allah, okay. Ya, Nabi Ibrahim tidak mampu mempengaruhi ayahnya. Nabi Nuh tidak mampu mempengaruhi anaknya. Nabi Lut tidak mampu mempengaruhi istrinya. Nah, begitu juga Nabi Muhammad tidak mampu mempengaruhi pamannya, umpamanya. Apakah ini sebuah kegagalan? Belum tentu maknanya gagal, tetapi ini yang pasti ini cermin. Seakan Allah ingin mengatakan kau berusaha dan kau minta. Ya, yang menyangkut hidayah tauhid itu bagian dari Allah. Tetapi hidayah dalam pengertian yang sebagai petunjuk hidup, yang secara luas, maka itu dititipkan Allah dengan ilmu. Ketika dia belajar sebenarnya sudah include di dalamnya itu ada hidayah di situ. Dengan melihat alam. Ya, kita melihat alam itu sebenarnya akan melahirkan sebuah kesadaran, pemahaman dia tentang teologi. Udah pasti gitu. Iya ya. Makanya kadang-kadang tuh saya juga berpikir bahwa orang tuh sebenarnya kalau semakin pinter, justru harusnya semakin tahu bahwa agama itu penting gitu ya. Iya. Semakin mau mendalami agama. Pasti. Iya, Karena banyak yang nggak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Betul sekali. Karena itu tadi akal kita terbatas ya Pak. Iya. Masya Allah. Aduh, mau lanjut tapi Masya Allah ini waktunya terbatas Pak Kiai. Kita harus akhiri dulu. Tapi sebelumnya terima kasih Pak Kiai atas waktunya dan ilmunya hari ini. Masya Allah sangat berharga, sangat bermanfaat bagi kita semua. Buat saya pribadi sih sebenarnya bicara soal hari kiamat tuh sebagai sebuah refleksi, persiapan, mengingat selalu bahwa ayo mati itu pasti, kiamat itu pasti juga akan terjadi, dipersiapkan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Itu mudah-mudahan kita dimudahkan Allah lah. Amin. Untuk selalu beramal soleh. Pak Kiai terima kasih lagi ya Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.